Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan sehat. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, mohon berkat Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah berkenan memberkati kami di dalam kami beristirahat semalam. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah memberkati kami. Kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Bapa, sebelum kami akan melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami, biar kami boleh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita rasakan pada pagi hari ini terambil dari Markus 13 ayat 9 sampai 13. Markus 13 ayat 9 sampai 13 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini akan kami beri judul Bertahan dan kuatlah selalu dalam iman sampai kesudahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama tadi merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, tanda-tanda tentang akhir zaman. Yang kedua, Injil harus tetap diberitakan. Dan yang ketiga, bertahanlah terus sampai akhir. Mengenai tanda-tanda akhir zaman, Tuhan Yesus pada saat itu bersabda kepada murid-muridnya, yaitu bahwa akan ada
peperangan antar bangsa. Akan ada bencana alam yang hebat. Dan yang selanjutnya yang kita baca tadi, anak-anak akan memberontak kepada orang tua. Saudara akan membunuh saudaranya. Demikian pula orang tua akan membunuh anaknya. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, semua itu bisa kita lihat dan kita rasakan pada saat ini. Di mana bencana alam, tanah longsor, banjir terjadi di mana-mana. Hanya karena perkara yang sepele, suku bangsa akan berperang dengan suku bangsa yang lain. Seperti yang terjadi di Papua. Begitu pula ada kerumunan, ada pertempuran antar kampung hanya karena peristiwa sepele. Ditambah lagi Bapak Ibu, sekarang ini juga banyak kita dengar dan kita lihat di televisi, anak yang membunuh orang tua hanya karena soal warisan. Seseorang membunuh temannya sendiri hanya karena uang yang sepele, hanya karena hutang yang sedikit yang tidak dibayar. Ditambah lagi pada saat ini, pandemi yang tidak ada usainya. Ini merupakan salah satu juga dari tanda-tanda akhir zaman yang pada saat itu diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini diharapkan pula oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu gelisah. Dan Injil harus tetap diwartakan. Jadi yang kedua, Injil harus tetap diberitakan. Untuk memberitakan Injil ini, tidak harus kita bagaimana bisa berkhotbah di sana sini. Tetapi cukup kita tunjukkan sikap kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bentuk nyatanya adalah melayani sesama. Jadi wujud nyata melayani Tuhan adalah melayani sesama. Dengan tutur kata kita yang baik, dengan sikap kita yang baik kepada sesama, suka menolong dan saling membantu pada saat pandemi ini. Itu adalah wujud nyata kita di dalam melayani Tuhan. Dan dari sini Injil sudah diberitakan. Jadi kebenaran firman Tuhan tentang kasih itu harus tetap kita laksanakan. Kasih kepada sesama, melayani sesama, melayani keluarga. Itu sudah wujud nyata kita melayani Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus dan tanpa pamrih. Ditambah lagi, bagaimana kita bisa bertahan dan menerima kenyataan hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Baik dalam keadaan yang sulit apapun juga, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kekuatan untuk bertahan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan dan tetap teguh di dalam iman sampai pada kesudahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sering terjadi dalam kehidupan keluarga, seorang anak meninggalkan orang tuanya untuk percaya kepada agama lain hanya karena soal pasangan hidup
yang berganti KTP hanya karena jabatan. Ini semua mewujudkan bahwa saat ini sangat banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita yang bisa menggoyahkan iman kita. Mungkin bagi Bapak Ibu dan saudara yang pernah mengalami betapa sakitnya kalau ada seorang anggota keluarga yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu, keutuhan iman dalam keluarga adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Berkat yang luar biasa. Jadi janganlah kita hanya menganggap berkat-berkat itu kalau merupakan berkat materi, ekonomi yang cukup, kenaikan pangkat dan sebagainya. Tetapi justru keutuhan iman di dalam keluarga adalah satu berkat yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama bisa menjaga keutuhan iman dalam keluarga. Bisa bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada akhirnya. Mempertahankan iman di dalam keluarga. Sekalipun sebagai orang tua kita hanya bisa berdoa, tetapi itu tetap kita lakukan. Bagaimana setiap pagi kita bangun pagi untuk berdoa untuk anak cucu kita agar selamat terutama di dalam imannya. Bertahan dan kuatlah selalu dalam iman sampai kesudahan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali atas firman-Mu. Biarlah kami bisa menjaga keutuhan iman dalam keluarga kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran menghadapi segala kenyataan hidup ini, Tuhan. Dan kami bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, suka maupun duka. Berkati keluarga kami satu persatu. Cukupkanlah kebutuhan hidup kami. Dengan apa yang kami lakukan, dengan pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu menjadi perantara berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan hati mereka, Tuhan beri kesabaran kepada mereka. Begitu pula keluarga yang melayani Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya dalam keadaan apapun, gereja kami akan senantiasa bertumbuh dan berkembang untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan akan segera membebaskan kami semua dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami akan selalu bisa beribadat seperti semula. Kami akan bisa hidup seperti semula. Tuhan yang penuh kasih, kami percaya bahwa di balik semua ini ada maksud Tuhan yang sangat indah bagi kami semua.
Berikan kami kekuatannya Tuhan. Berkatilah kami dalam satu hari ini, di dalam kami beraktivitas. Baik anak-anak kami yang sudah tatap muka bersekolah, baik yang masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kelancaran di dalam menerima pelajarannya. Berkati mereka agar bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang tahu bakti pada orang tua. Anak-anak yang bakti kepadamu. Terlebih lagi anak yang tahu kasih kepada sesama. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami satu persatu dalam satu hari ini, di dalam pimpinan tangan kuasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengaku Bapa, banyak sekali kekurangan dan dosa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampunkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Seandainya banyak hal yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.